Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, saya dari kelas 3E, asal saya dari Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait uji korelasi berganda dengan aplikasi SPSS. Nah, di sini yang pertama yang kita akan bahas tentang konsep dasar analisis korelasi berganda. Nah, apa sih itu korelasi berganda? Nah, uji korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau stimulan antara dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Nah, di sini kita menyiapkan data sampel, ada 84 sampel yang nantinya akan kita uji. Nah, di sini terdiri dari variabel kompetensi, motivasi, dan juga kinerja. Nah, di sini kenapa kita melakukan tes ini? Karena bertujuan untuk kita mengecek apakah kompetensi dan juga motivasi ini secara bersama-sama itu dia berhubungan dengan kinerja atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke SPSS itu sendiri. Nah, ke menu variable view. Nah, di tabel ini kita masukkan X X1, kemudian enter. Tabel yang kedua kita isi X2, yang kemudian yang ketiga kita masukkan Y. Nah, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita masukkan tabel label. Label yang pertama adalah kompetensi. Kemudian yang kedua itu ada motivasi. Yang ketiga itu ada kinerja. Nah, kemudian kita masuk ke data view. Nah, di sini kita akan mengcopy. Ini kita akan copy pada data kompetensi. Kita copy 84 sampel atau 84 data. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V. Nah, selanjutnya dalam tabel motivasi kita copy lagi dalam menu motivasi. Kita Ctrl C. Kemudian dalam tabel X2 kita paste. Nah, dalam tabel Y ini kita copy lagi. Nah, di sini masuk ke dalam tabel kinerja, seperti itu. Kita copy lagi. Nah, di sini kita Ctrl V. Nah, setelah kita copy, kita buka menu analyze, kemudian kita cari menu regression. Kita pilih linear. Nah, di sini ada kompetensi. Kita masukkan ke dalam kontak independen. Kemudian motivasi kita pilih juga, kita masukkan kepada menu independen. Yang terakhir kinerja kita masukkan kepada menu dependen. Ada menu statistik. Di sini ada yang harus kita centang, R squared, dan kemudian kita klik OK. Setelah itu akan muncul tabel ataupun data-data dari variabel enter, model summary, ANOVA, kemudian koefisien. Nah, di sini yang kita lihat adalah variabel motivasi, variabel kompetensi, variabel kinerja, seperti itu. Nah, kita masuk lagi dalam Word tadi. Nah, di sini yang kita lihat dalam dasar pengambilan keputusan, yang kita lihat pertama bahwasanya adalah jika nilai signifikan F change kurang dari 0,05 maka dia berkorelasi. Nah, yang kedua, jika nilai signifikansi F change lebih dari 0,05 maka dia tidak berkorelasi. Nih, yang kita lihat di sini signifikansi exchange di sini adalah 0. Maka dari itu kita ambil keputusannya nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05.
maka dia berkorelasi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kita lihat di sini ada tabel R. Di sini berfungsi untuk nantinya bertujuan untuk seberapa eratnya korelasi. Yang kita lihat di sini, tabel R di sini adalah 0,491. Nah, yang kita lihat dalam pedoman derajat hubungan, yang kita lihat bahwasanya di sini termasuk ke dalam nilai person correlation yang ketiga, yaitu 0,41 sampai dengan 0,60. Seperti itu. Nah, ini kita lihat bahwasanya nilainya di sini adalah 0,491. Berarti dia termasuk ke dalam yang ketiga karena dia termasuk korelasi sedang, seperti itu. Nah, kemudian terakhir di sini adalah jika nilai signifikansinya itu tepat di angka 0,05, bagaimana cara kita untuk membandingkannya seperti itu? Nah, caranya adalah dengan membandingkan R hitung yang ada di sini kemudian dengan R tabel yang ada di sini. Dan kita lihat bahwasanya R hitungnya itu di sini apakah dia lebih besar ataukah lebih kecil. Nah, apakah dia lebih besar maka berhubungan. Jika R-nya itu lebih kecil maka R tabelnya itu tidak berhubungan. Nah, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan uji korelasi berganda. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.